Enggak, Ibu ambil. Diana dalam kondisi kesehatan yang kurang baik tentunya juga, dan juga banyak pekerjaan. Maka kami Cerai resmi dengan Pak Herudin itu kan dari 2011 ya. pisah 2008. 2008 dia Sudah meninggalkan pisah. rumah, sudah pisah, dia sudah menceraikan saya secara agama. mengajukan Mengajukan- permohonan cerai talak tapi ditolak. Kemudian Iya. dia banding terus akte cerainya itu secara resmi 2011. Ya, jadi saya hidup dengan ketiga anak meskipun hanya satu anak yang di akte cerai 2011 itu yang dia akan nafkahi minimal 750.000 sebulan Pengadilan. sesuai dengan putusan pengadilan. Namun dari saat itu sampai sekarang itu tidak ada dia punya itikat untuk memberi nafkah anak-anak, karena tidak pernah dia memberi uang ataupun apapun kepada kami. Jadi dengan setelah itu kami hidup sendiri-sendiri. Dari 2008. Dari 2008 itu sudah hidup sendiri-sendiri, saya dengan bertiga dengan anak. Ya, saya pontang-panting bagaimana gali lubang tutup lubang untuk membiayai anak-anak, sampai saya karena stres saya kena kanker payudara sampai berobat selama 5 tahun, Mas. Kemudian dia sudah nikah dengan pilihannya, itu hak dia, tapi yang saya sayangkan dia tidak menjalankan kewajibannya sesuai putusan pengadilan agama tahun 2011 yang ada di akte cerai. Itu, Mas. Kemudian saya bisa meniti karir, membesarkan anak-anak. Alhamdulillah Allah itu nggak sare. Saya itu percaya itu bisa mengumpulkan, bisa penelitian, bisa mengumpulkan kritik poin. Namun pada saat saya mengajukan guru besar, yang saya sedihkan juga, saya tahun 2021 itu saya habis sakit 2 bulan, Mas. Saya rekonstruksi usus, itu sudah erso bekas perut saya tuh kayak apa, bekas selang-selang semua, dedel duel, Mas. Saya operasi besar. Setelah saya pengajuan guru besar saya diproses oleh Senat, namun dengan teganya dia menjegal saya dengan alasan kejadian tahun 1992 yang itu tidak terbukti secara hukum. Itu hanya keterangan RT yang dibuat, semua orang bisa membuat itu di bawah tangan, tidak ada kekuatan hukum. Itu saja, Mas. Harapannya apa, Bu? Harapan saya ya kembalikan nama baik saya, bersihkan nama baik saya. Karena dengan Pak Herudin melakukan seperti itu, saya sudah terkenal, Mas. Saya jelek karena yaitu dengan berita-berita seperti itu. Saya sudah terkenal, semuanya sudah tahu, tidak perlu ditutupi lagi. Jadi harapan saya, kembalikan nama baik saya, bersihkan nama baik saya. Guru besar nggak apa-apa. Saya tidak jadi guru besar, tidak apa-apa. Yang penting bisa jadi guru anak-anak untuk hidup. Saya yang penting menjadi guru anak-anak untuk hidup, karena itu amanah yang harus saya selesaikan, hantarkan mereka. Mereka itu amanah buat saya harus tanggung jawab, karena bapaknya tidak tanggung jawab. Itu tanggung jawab saya. Kalau saya meninggal, itu yang ditanya adalah amanah. Bu, yang tadi kan untuk melaporkan ini kan pencemaran nama baik waktu menjegal Bu Diana ini. Nah, itu yang buktinya apakah cuma itu aja atau yang lain ada, Bu? Saya tidak tahu karena itu ada di dekanat. Ya. Tapi yang dibawa ke polisian apa, Bu? Oh, saya hanya membawa ke kepolisian surat Budiana, surat klarifikasi dari Budiana, dan surat klarifikasi dari saya yang tidak dipertimbangkan. Hingga akhirnya Budiana disarankan untuk mundur. Karena bukti-bukti itu semua ada di dekan atau dekanat atau di kampus, dan kita tidak punya. Jadi bukti surat yang dari RT, lalu bukti keberatan dari tergugat, bukti keberatan Pak Herudin atas pengajuan guru besar Budiana itu kan karena proses 92. Surat ini yang tidak kami punya, karena itu ada di dalam
senat ya Bu. Oh, cuma Ibu melayangkan surat waktu itu untuk klarifikasi yang tidak ditanggapi oleh pihak dekanat itu ya? Ya, surat jadi klarifikasinya Bu Diana juga tidak dipertimbangkan. Gitu. Yang untuk guru besar itu ya? Yang kami permasalahkan di sini adalah Hairudin itu mengajukan keberatan dengan mengatakan bahwa Bu Diana itu tahun 92 kumpul kebo. Nggak ada ya Bu surat keberatan dari Hairudin itu? Itu adanya kan di sana. Oh, belum. Kita yang tidak punya. Hanya Bu Diana secara lisan dipanggil, dikasih tahu bahwa ada keberatan ini. Nah, dari keberatan itu kan kami memberikan klarifikasi. Karena saya waktu itu yang mendampingi Bu Diana selaku kuasa hukum, saya bantu untuk memberikan klarifikasi. Tertulis ya? Itu lengkap dengan bukti-bukti putusan pidana dan pledoi saya waktu mendampingi Bu Diana. Lengkap, tapi itu tidak diterima. Ya, lalu Bu Diana memperbaiki lagi dengan memberikan klarifikasi lagi. Tetapi hasilnya Bu Diana kok malah disuruh mundur. Itu ada surat untuk mundurnya? Lisan yang berarti kan berujung dari adanya keberatan Hairudin yang mengatakan bahwa Bu Diana itu kumpul-kebo. Disinilah titik poinnya. Oke. Jadi pencemaran nama baik Bu Diana karena Bu Diana dikatakan kumpul-kebo tahun 92. Dan di situ tidak ada putusan pengadilan, tidak ada proses hukum. Bu Diana mengajukan untuk guru besar tahun berapa Bu? Bu Diana diajukan tahun 2019 ya, hingga saat ini belum ada tanggapan apapun ya? Bukannya tidak ada tanggapan itu ada, hanya saja Bu Diana yang diminta mundur itu. Lesan ya? Kayak lesan. Sudah melayangkan pengaduan pencemaran nama baik ke Polrestabes Semarang dan Polda. Jadi ada dua surat aduan, nanti mana yang akan menindaklanjuti lebih dahulu, apakah Polda atau Polrestabes, kami akan ikuti. Yang jelas kami memperjuangkan Bu Diana selaku korban yang sudah dicemarkan nama baik. Ya. Dan barang bukti apa Bu yang dibawa ke sana Bu? Barang bukti yang kami bawa itu adalah hanya keterangan ya, kalau lembar surat memang ada diundik karena yang dipakai adalah surat dari RT yang menyatakan bahwa tahun 92 Bu Diana itu tinggal bersama dengan orang lain. Tapi surat itu tidak pernah kami lihat. Ya, maka itu kami nilai sebagai pencemaran nama baik. Harusnya Bu Diana itu dipanggil untuk diklarifikasi dari adanya keberatan itu. Tetapi berita itu sudah menyebar kemana-mana tanpa ada klarifikasi. Bu Diana sudah memberikan klarifikasi, saya selaku penasihat hukum sudah memberikan klarifikasi berikut dengan bukti-bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi pengaduan atau tuduhan adanya kumpul-kebo tahun 92 itu dipakai oleh tergugat untuk mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2008. Tetapi alasan yang dipakai itu tidak terbukti di dalam persidangan. Jadi sudah diperiksa di persidangan, tidak ada bukti bahwa Bu Diana itu melakukan hidup bersama dengan orang lain atau kumpul-kebo. Kalau Dan melawan hukum perkara 315 dari pagi jam 9 sudah siap untuk mengikuti mediasi. Kami tunggu sampai pukul 10.30, ternyata tergugat prinsipal tidak datang. Nah, kemudian mediasi tetap gelar karena ada kuasa hukum dari tergugat. Dan di situ hakim mediator Bapak Sumanto menyatakan bahwasannya mediasi ini adalah proses pendamaian antara tergugat dan penggugat prinsipal. Nah, karena tergugat prinsipal tidak datang, maka hakim mediator memberikan kesempatan kepada tergugat, kuasa hukum tergugat untuk menghadirkan tergugat prinsipal besok Rabu tanggal 31 Agustus pagi jam 9 untuk proses mediasi. ini yang perbuatan melawan hukum untuk ini nafkah ya? Iya, perbuatan melawan hukum karena tidak memberi nafkah pada anak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama tahun 2010. Bu, terus ini Bu, untuk ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.